Berarti Dr. House Clinic sudah mempunyai program untuk pencegahan COVID-19. Pastinya. Dan salah satunya adalah terapi ozon. Iya. Pertanyaannya dok, bisa dijelaskan nggak sih dok, apa itu terapi ozon? Hai, selamat sore viewer and listener di YouTube and podcast Klinik Dr. House, the lifestyle klinik dari Alam Sutra. Sore ini saya bareng lagi sama Dr. Grace. Hai. Selamat sore dokter. Sore. Sehat ya dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Viewer and listener, dalam minggu ini kita agak dihebohkan dan dicemaskan dengan Omicron yang menurut keterangan dari Kemenkes akan menjadi puncaknya pada pertengahan Februari tahun ini. Hingga hari ini, total kasus COVID-19 varian Omicron di Indonesia mencapai 3.000 lebih kasus. Dan tercatat 324 adalah anak-anak yang terpapar oleh Omicron. Dokter, memprihatinkan sekali keadaan Omicron ini ya dok ya? Ya, betul. Saya yakin sekali Klinik Dr. House sudah mempunyai program untuk pencegahan COVID-19. Oke, sebenarnya gini. Setelah kita lihat ya, mulai adanya COVID itu Desember 2019 ya di dunia. Lalu masuk ke Indonesia Maret, kasus pertama Maret 2020. Nah, kita udah mulai Klinik Dr. House ya, mulai Maret itu kita udah mulai prepare tuh. Oke. Prepare gimana untuk menghadapi COVID. Mulai Mei 2020 kita mulai mengadakan treatment home care buat pasien-pasien yang kena COVID. Tapi bukan itu startingnya. Startingnya adalah ketika diberitakan COVID itu ada, ya. Sebelum masuk ke Indonesia kita udah gembar-gembor duluan. Gembar-gembor persiapan. Apa tuh maksudnya? Dari awal masuknya COVID, kami udah mulai mengajak pasien-pasien untuk memperkuat imun sistem. Oke, jadi yang dipikirkan adalah jangan virusnya. Virus itu selalu bermutasi. Yes. Kita nggak bisa nyetop virus. Entah dia mau jadi Delta kah, entah dia mau jadi Omicron kah, Megatron, Polytron katanya kan. Iya, jadi TV ya dok ya. Okay. Lama-lama jadi TV, itu biarkan aja. Tapi yang terpenting adalah we are human. Kita manusia, kita hostnya. Jadi kita yang mesti kuat. Kita yang mesti prepare badannya untuk menghadapi virus. Nggak usah dipikirin virusnya. Biarin aja dia jadi Polytron nantinya. Oke dok. Salah satunya adalah berarti Dr. House Clinic sudah mempunyai program untuk pencegahan COVID-19. Pastinya. Dan salah satunya adalah terapi ozon. Iya. Pertanyaannya dok, bisa dijelaskan nggak sih dok, apa itu terapi ozon? Oke. Disampaikan lagi ya, untuk menghadapi COVID ini memang klinik kami nggak cuman ozon itu salah satunya ya. Jadi kalau kita spesifik ngomongin ozon itu sebenarnya ozon tuh ada dua ya, ozon yang industrial ozon ya, yang orang bilang ozon tuh racun ya, oke. Itu ozon yang di atmosfer hasil buangan dari industri, mobil dan lain-lain, itu yang merusak kita punya lapisan kita punya atmosfer. Tapi ini adalah medical ozone. Medical ozone itu adalah campuran dari 99,5 oksigen murni, ya catat ya, 99,5 oksigen murni ditambah dengan 0,5 ozon. Jadi dikit banget sebenarnya ozonnya itu sendiri ya. Jadi kita masukin mostly adalah oksigen murni plus 0,5 ozon. Nah, sehingga campuran ini amat sangat aman. Itu adalah ozon itu sendiri ya. Dan ada alat khusus yang untuk membuat ozon itu. Jadi nggak bisa terus tiba-tiba loh ozonnya dari mana? Ada alat khusus untuk membentuk ozon ya, untuk membuat ozon yang dicampur dengan oksigen murni. Itulah ozon itu sendiri. Dan ini medical ozon. Jadi cukup safety dan cukup bisa istilahnya dipertanggungjawabkan secara medis.
Oke dok, bagaimana pengaruh ozon terapi terhadap COVID ini dok? Sebenarnya pengaruhnya itu banyak. Ya. Pengaruh yang pertama adalah untuk meningkatkan imun sistem. Oh oke. Ya, kita kan cerita prepare atau menghadapi kondisi saat ini. Ya, COVID saat ini kita butuh apa sih untuk menghadapi COVID ini? Tentara. Kita butuh tentara dalam bentuk imun sistem. Oke, sebenarnya yang utama dari ozon ini yang pertama adalah ozon ini basically adalah oksidan atau racun, ya. Tapi dia itu dimasukkan ke dalam badan kita dengan dosis tertentu yang sudah diatur. Ya, sama kayak kita melakukan vaksinasi deh. Oh. Ya, vaksinasi itu juga kan virus, ya, yang diambil badannya mRNA-nya dan segala macam. Malah kalau Sinovac itu totally virus utuh tapi yang dilemahkan, ya. Jadi begitu dimasukin virus itu si vaksin, kita cerita vaksin, begitu dimasukin lalu merangsang timbulnya antibodi. Oke. Basically ozon ya mirip-mirip lah seperti cara itu. Cara bekerjanya seperti itu ya, dok ya. Jadi dia itu adalah racun yang dimasukkan ke dalam badan kita dengan dosis yang aman, ya. Lalu begitu ketika masuk ke dalam badan kita, dia mengalami menginduce beberapa reaksi di dalam badan kita. Kalau bahasa medisnya ada namanya NRF2 pathway gitu segala macam. Nah, dia itu ketika masuk ya merangsang badan kita untuk menghasilkan antioksidan. Antioksidan ya. Kalau vaksin antibody, tapi kalau ozon merangsang antioksidan. Nah, antioksidan itu memangnya berfungsi sebagai apa sih dok di badan kita? Antioksidan yang dirangsang oleh ozon tuh ada 3, the major of antioksidan yang ada di badan kita. Namanya glutathione, ya, SOD atau superoksid dismutase dan katalase. 3 antioksidan itu adalah antioksidan yang kuat untuk melindungi sel. Itu, ya. Jadi kita butuh antioksidan untuk melawan oxidative stress, atau oxidative stress itu gempuran ya dari luar yang merusak sel kita. Oke. Jadi ketika kita melakukan ozon, kita merangsang badan kita untuk ngasih tentara berupa antioksidan yang melindungi sel sehat, ya. Sel sehat. Sehingga sel kita kuat, nggak gampang rusak. Itu yang pertama. Apa yang kita harapkan dari ozon. Lalu yang kedua, ozon itu sendiri apabila bersentuhan dengan sel seperti virus, jamur, bakteri, even cancer, itu dia merusak badan sel tersebut, kan badan selnya kan lemak ya, jadi lipid. Nah, hancur itu, ya. Kan mereka juga nggak punya mekanisme proteksi seperti sel human cell kita. Jadi mereka itu hancur. Kasat matanya nih ya. Kayak misalnya kita melakukan atau memberikan ke pasien terapi ozon, kita pakai sarung tangan. Which is sarung tangan itu kan karet ya. Kena ozon rusak, hancur. Ya. Begitu juga yang diharapkan, sering dengar kalau mau mensterilkan ruangan pakai ozon. Ya, itu juga kerjanya sama. Jadi ozon itu sendiri ketika dia kita hidupkan, terus dia ada di ruangan, semua bakteri, sel, virus semuanya itu bersentuhan dengan ozon hancur. Jadi ada 2 yang kita harapkan dari ozon. 1, bila ada virus hancur. Tapi yang terpenting adalah dia merangsang antioksidan untuk melindungi sel sehat. That's why dibilang itu untuk prepare badan kita ketika nanti masuk virus. Itu sebenarnya. Berarti sebenarnya tidak terbatas hanya pada saat Omicron ini, tidak terbatas hanya pada virus COVID, tapi berarti untuk penyakit-penyakit lain seperti yang tadi Dr. Grace bilang, bahkan even cancer dan banyak. Kalau kita bicara ozon specifically buat penyakit, itu banyak banget penyakitnya. Nanti satu-satu bisa kita bahas. Tapi sekarang kita lagi ngomong Omicron kan, ya, which is virus. Kalau ngomong virus, ya semua virus. Ya, contohnya hepatitis itu kan virus. Ya udah, bisa ya. Jadi kalau yang namanya virus, sekarang kita bahas Omicron, kerjanya seperti itu. Oke dok.
Kita lanjut kemudian pada saat pandemi seperti ini dok, sebaiknya berapa kali dilakukan terapi ozon nih dok? Misalnya katakanlah dalam 1 bulan gitu dok ya, mungkin pasti kita juga mau tahu dong, oh oke, kita udah paham nih sekarang ozon tuh bisa untuk preventif dalam membangun sel tubuh kita sehingga kita mencegah virus Omicron atau virus yang lain berkembang dalam tubuh kita. Nah, terus kita mau tahu dong, oke, berapa kali kita lakukan terapi ozon dalam 1 bulan lah katakan? Oke. Sebenarnya gini, pada prinsipnya terapi ozon itu semua yang mau melakukan terapi ozon pertama tentu harus melakukan assessment dulu, ya. Jadi aku akan melakukan assessment, klinik kami akan melakukan assessment, ya. Tiap orang itu kebutuhan akan terapi ozonnya berbeda-beda, ya. Anggaplah dia sehat, tidak ada masalah apa-apa, ya. Sehingga dia hanya bertujuan untuk preventif, ya prevention aja. Kalau hanya untuk prevention dengan asumsi makannya benar, ya nutrisi, vitamin dan segala macamnya itu cukup, tidurnya benar, exercise yang baik, itu diharapkan sebenarnya dia punya antioksidan harusnya bagus, seharusnya. Oke. Dia tinggal menginjus aja, tinggal kayak nge-push aja supaya antioksidannya tambah naik. Sebulan sekali, oke, fine. Tapi dengan catatan orang yang sehat tadi tidak terpapar atau tidak berada di tempat yang saat ini. Contohnya ya, kalau lagi rame kayak gini, panik nih, ya kan? Kayaknya kemarin abis ke mall, kok rasanya gimana ya? Kok kayaknya nggak enak, aduh, gitu. Kayaknya insecure banget. Oke, fine, boleh dilakukan ozon, ya. Jadi ozon itu juga bisa kita lakukan sebagai mencegah yang darurat tadi, yang istilahnya yang pada saat dia, kayaknya saya habis terpapar nih, belum tentu dia terpapar, tapi dia udah ngerasa ini tempatnya insecure banget, ramai orang, nggak pada pakai masker dan segala macam, boleh nggak ozon? Oke, fine, boleh dilakukan ozon kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu, seberapa sering misalnya dia habis terpapar? At least paling enggak seminggu sekali dia ozon. Kalau sedang kondisi darurat kayak gini lagi rame-ramenya, gitu ya. Tapi kalau taunya dia sehat terus nggak kemana-mana, di rumah aja, makan bagus, istirahatnya oke, terus olahraga dan segala macem, dia fine, sebulan sekali cukup. Sebulan sekali cukup. Oke. Dok, apakah ozon berarti boleh juga dilakukan oleh orang yang sedang dalam serious illness atau ada penyakit tertentu yang nggak boleh melakukan? Boleh. Justru berarti semua boleh dok? Boleh, justru ozon itu selama ini kita nggak fokus hanya untuk COVID kan. Di klinik kami ini sebenarnya ozon sudah kita lakukan untuk penyakit-penyakit kayak diabetes, stroke, hipertensi, jantung. Jadi penyakit-penyakit kayak gitu justru memang indikasi untuk terapi ozon. Ya. Namun klinik memang concern pada kasus Omicron ini sehingga mengedepankan pencegahan lebih baik dilakukan dengan terapi ozon untuk menyikapi mencegah Omicron semakin meninggi ya dok ya. Mengkhawatirkan banget sih, serem banget, memang serem banget. Dan kemudian dok tadi dengan terpapar, karena kan Omicron ini sifatnya dia lebih mudah menular dok. Benar. Memang katanya makanya itu yang bikin insecure. Nah, memang dia lebih ringan dari yang kasus yang kemarin apa itu dok? Iya, Delta. Tapi Omicron ini lebih mudah menular. Yes. Dan memang kok banyak juga korbannya anak-anak. Iya. Apakah ozon boleh untuk pasien anak-anak? Sebenarnya kalau pasien anak-anak tidak dianjurkan ya. Jadi untuk pasien anak-anak, kalau ada pasien di klinik kami juga kadang-kadang orang tuanya yang sudah pasien kita gitu kan, terus tiba-tiba panik gitu, taunya kena COVID sekeluarga dan banyak banget yang kayak gitu. Anaknya terakhir nih tadi pagi 10 bulan kena COVID. Bayi ya 10 bulan. Nah kalau kayak gitu sih prinsipnya, untungnya Omicron ini sampai saat ini di Indonesia belum terlapor mengkhawatirkan. Kita nggak tahu ya, ini masih baru. Kita nggak boleh lalai, kita nggak boleh tenang-tenang aja, tapi nggak boleh juga panik. Terus dimonitor. Nah kalau buat anak-anak sampai saat ini sih
kita kasih multivitamin, terutama vitamin D gitu kan, terus echinacea seperti itu ya. Nah itu sudah cukup sih ya. Oke, berarti tidak disarankan kalau untuk anak-anak. Berarti disarankan untuk starting umur berapa sih, Dok? Ya dewasa lah, 14 tahun ke atas ya. 14 tahun, berarti usia muda sebenarnya, Dok. Belum dewasa banget. Iya. 14 tahun itu Ke sudah atas, boleh iya. menerima terapi ozon gitu ya, Dok ya. Oke. Baik. Dok, lebih spesifik lagi, apakah dokter ingin menjelaskan tentang ozon for Omicron? Ya kembali lagi ya, ozon buat Omicron itu sendiri sebenarnya bukan sesuatu yang ada khusus ozon buat Omicron, no, nggak ada ya. Tapi ozon selama ini memang dipakai untuk terapi virus ya. Jadi apapun jenis virusnya, tentunya Omicron adalah part of viral infection. Yes. Ya, bisa dipakai ozon ya. Kembali lagi tadi saya sebutkan bahwa ozon ini sudah dipakai untuk infeksi virus seperti hepatitis, even AIDS ya. Jadi itu udah dipakai, iya sudah dipakai, udah worldwide ya, dipakai untuk terapi-terapi penyakit-penyakit tersebut gitu. Dan ingat, terapi ozon itu bukan terapi alternatif. Ya, juga alternatif itu artinya saya nggak melakukan terapi ini, saya memilih terapi ini. Itu artinya alternatif, memilih. Jadi ini enggak, tapi hanya ini. Ozon itu complementary. Jadi terapi let's tetap say dilakukan. Iya, jadi kalau yang terapi ozon misal ya, dia tetap harus makan obat-obatan apa segala macam, itu tetap ya. Tapi ozon itu justru membantu ya, mendampingi terapi yang utamanya supaya terjadi percepatan. Karena sifatnya tadi yang membangun sel-sel tubuh itu tadi ya, Dok ya. Dengan sel-sel tubuh itu membaik, otomatis pengobatan yang lagi dijalani juga dia lebih efektif. Tujuannya seperti itu. Begitu ya, Dok ya. Baik. Oke. Viewer and listener, sudah jelas tadi dari Dr. Grace, semoga bermanfaat dan kami berharap tentunya viewer and listener bisa terus menjalankan protokol kesehatan karena mencemaskan tetap kasus Omicron ini di Indonesia, terutama juga bagi anak-anak. Tetap mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Oke, dari Alam Sutra, dari Klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic, salam sehat, selamat sore.